dan stigma negatif masyarakat mengenai penderita COVID-19. Langsung saja pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak diberitakan bahwa virus ini berasal dari pasar laut atau pasar grosir laut yang ada di Wuhan, tepatnya di kota Wuhan di bagian Cina Tengah. Provinsi Wuhan sendiri ini memiliki penduduk yang sangat banyak, yaitu ada sekitar belasan juta warga. Kemudian pada awal kemunculan virus tersebut dikenal dengan sebutan 2019 novel coronavirus atau disingkat dengan COVID-19. Virus ini diberi nama berdasarkan struktur genetiknya. Untuk nama penyakit ini digunakan dengan istilah COVID-19 yang diresmikan oleh Badan WHO pada tanggal 11 Februari 2019. COVID-19 ini merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang mirip dengan penyakit influenza yang disebabkan oleh Severe Acute Respiration Syndrome coronavirus. Adapun tanda dan gejala apabila seseorang terkena virus corona, yaitu gangguan pernapasan akut seperti apa? Seperti demam, batuk, sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5 sampai dengan 6 hari dan masa inkubasinya yaitu 14 hari. Pada kasus ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Gejala klinis yang nampak yaitu demam dan sesak nafas. Peningkatan status dari epidemi ke pandemi yang diumumkan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020, hal tersebut merupakan salah satu kejadian luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Penetapan pandemi itu sendiri mempertimbangkan suatu penyakit yang bersifat menular dan menyebar ke banyak wilayah atau suatu negara. Pandemi global COVID-19 sendiri sampai tanggal 14 Juli 2020 kemarin telah menyebar ke 216 negara yang ada di dunia. Secara global sampai tanggal 14 Juli 2020 ada 12.964.809 kasus yang telah terkonfirmasi dan 570.288 kasus kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga merilis 12 negara dengan tingkat paling tinggi kasus COVID-19, dan pada awal pandemi, Cina merupakan salah satu negara yang terdampak paling parah kasus COVID-19 hingga bulan Februari 2020. Namun pada awal April 2020, kasus COVID-19 tertinggi di dunia justru ada pada United States of America atau USA dan beberapa negara maju yang ada di Eropa, termasuk Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, dan Prancis. Sedangkan COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah 2 kasus yang terkonfirmasi. 3.710 kasus kematian, 37.636 kasus yang sembuh. Sementara itu, data untuk Indonesia Update sampai pada tanggal 14 Juli 2020 tercatat 78.572 kasus yang telah terkonfirmasi dan 37.226 kasus yang masih dalam perawatan. Telah mengubah banyak kebiasaan, berlangsung lama, aktivitas pembelajaran dialihkan secara online dengan sistem learn and learning. Ini banyak menimbulkan stigma bagi yang terkait dengan sebagai penyakit baru yang penularannya sangat cepat dan belum ada vaksin yang telah ditemukan, maka kita dianjurkan untuk tetap di rumah, belajar di rumah, dan kerja di rumah. Terkait dengan banjirnya informasi media sosial itu tidak semua
pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Stigma justru menyebabkan penyebaran COVID-19 dan semakin tidak terkendali. Dalam kajian ilmu kedokteran dan biologi, sudah jelas virus COVID-2 sebagai penyebab COVID-19 adalah virus yang hanya mempunyai genetik RNA. Virus ini hanya munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan virus ini. Perasaan bingung, cemas, ataupun takut kita rasakan dapat dipahami, tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, ataupun keluarga mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19 tersebut. Jika terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya supaya tidak diskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku. Daripada kita menunjukkan stigma sosial, alangkah lebih bijaknya jika kita berkontribusi secara sosial, yaitu dengan cara 1. Membangun rasa percaya pada layanan dan saran kesehatan yang bisa diandalkan. Kedua, menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak. Ketiga, yaitu memahami wabah itu sendiri. Dan keempat, melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga orang-orang bisa menjaga keselamatan diri, orang-orang sekitar, dan orang-orang yang mereka cintai. Rumah sakit, lembaga penelitian, universitas, dan industri lainnya dapat meluruskan hoaks dengan fakta-fakta yang ada. Stigma sosial bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 atau bagaimana penyakit ditularkan dan diobati, dan cara mencegah infeksi. Sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan di Cina, jumlah kasus stigmatisasi dan prasangka terhadap pandemi ini meningkat di seluruh dunia. Kasus-kasus tersebut termasuk pandangan bias terhadap keturunan Cina, pasien COVID-19, dan bahkan para tenaga medis di Indonesia. Stigma hanya ditunjukkan hanya warga keturunan dan pasien dengan COVID-19, namun juga kepada keluarga pasien dan para pekerja medis. Berbagai cerita dari para sejawat tenaga medis di ibu kota dan beberapa kota-kota besar lainnya. Mereka tidak diizinkan lagi tinggal di kompleks yang sama dengan warga karena dianggap dapat membawa virus yang akan menularkan penyakit. Ada pula mereka menyewa rumah dengan sepihak pemilik memutus kontrak
dan mengusir para perawat tersebut agar tidak lagi tinggal di rumah mereka atau satu lingkungan dengannya. Kisah yang memilukan juga terjadi di Semarang saat salah seorang perawat yang bekerja di RSUP Karyadi Semarang yang meninggal dunia. Jenazahnya ditolak oleh masyarakat untuk dimakamkan di pemakaman umum. Bahkan secara umum, penolakan penguburan jenazah terhadap pasien COVID-19 juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Adanya stigma sosial dan diskriminasi di tengah masyarakat bagi penderita atau bahkan yang diduga menderita COVID-19 menjadikan proses pencegahan penularan lebih lanjut akan semakin sulit karena banyak masyarakat yang memilih tidak dipantau dan tidak diperiksa asal tidak dijadikan bahan diskriminasi di lingkungan sekitar mereka. Menurut informasi, karena tidak ingin didiskriminasi, mereka malah melakukan hal sebaliknya. Mereka yang sebenarnya dapat digolongkan sebagai OTG atau orang tanpa gejala dan diharuskan untuk mengisolasi diri, malah lebih bergaul dan bergabung kepada masyarakat lainnya. Akibat dari hal itu, pencegahan untuk penularan semakin tidak terduga dan semakin tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kita harus menghentikan stigma sosial dan diskriminasi terhadap orang yang menderita COVID-19 atau bahkan orang yang diduga menderita COVID-19. Berdasarkan hal ini, menstigma dan menjauhi secara sosial seseorang atau keluarga sangat tidak pada tempatnya. Stigma dapat memunculkan gejolak dan masalah sosial yang baru dan dapat menghilangkan keharmonisan di tengah masyarakat. Begitu juga pada tenaga medis yang saat ini menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sudah ada aturan atau prosedur yang ketat bagi pakaian tenaga medis yang ada di rumah sakit, termasuk APD atau alat pelindung diri yang harus mereka kenakan saat menangani pasien COVID-19. Dan sebelum mereka pulang pun, mereka diwajibkan untuk mandi hingga bersih dan mengganti pakaian untuk dikenakan sampai ke rumah, sehingga sangat kecil kemungkinan ada virus yang menempel dan mereka bawa keluar. Juga halnya pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 yang sudah memenuhi standar organisasi menurut WHO dengan bahan dan cara membungkus menutup mayat yang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi virus itu ditularkan lagi kepada orang lain. Bahkan pakar mikrobiologi dan kedokteran forensik menyebutkan bahwa setelah sel-sel dalam tubuh jenazah mati, semua virus tersebut juga ikut mati, sehingga tanah dan pemakaman tersebut dan lingkungan yang dimana pasien itu dikuburkan tidak akan membahayakan bagi orang lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan penanganan COVID-19 itu yang pertama adalah membangun kepercayaan pada layanan dan sarana kesehatan. Yang kedua, yaitu menunjukkan empati kepada mereka yang berdampak. Kemudian yang ketiga, memahami penyakit itu sendiri. Yang keempat adalah mengadopsi langkah-langkah praktis dan efektif sehingga orang dapat membantu menjaga diri dan orang yang dicintainya. Nah, menurut WHO itu sendiri, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melawan stigma sosial masyarakat negatif mengenai COVID-19. Yang pertama itu bagikan fakta dan informasi yang akurat berdasarkan rujukan dan instansi resmi yang berwenang. Kemudian yang kedua itu hilangkan mitos tentang COVID. Yang ketiga itu pilih kata-kata dengan hati-hati karena cara kita berkomunikasi dapat mempengaruhi sikap orang lain. Ada beberapa yang dianjurkan WHO yang dilakukan untuk mengurangi kepanikan terhadap COVID-19. Yang pertama, mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita. Yang kedua, mencari informasi yang terpercaya. Yang ketiga, carilah pembaruan informasi hanya pada waktu tertentu, atau misalnya sekali-sekali menonton berita di televisi. Jangan-jangan keseringan itu akan menimbulkan daya imun kita turun. Orang-orang yang khawatir bahwa mereka akan diasingkan secara sosial jika
jika mereka sakit cenderung enggan untuk diperiksa atau dites terhadap suatu penyakit atau mencari perawatan jika mereka mengalami gejala. Tidak mengherankan jika ada pasien dalam pemantauan atau PDP yang melarikan diri dari rumah sakit karena takut dirinya positif COVID-19. Selain itu, karena logikal falasi, mereka mungkin juga tidak percaya kalau dapat terinfeksi penyakit. Toh mereka tidak melakukan sebuah kesalahan dan telah melakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut. Selalu ingat, menjaga jarak bukan berarti memutuskan kontak dengan orang lain secara sosial dengan keluarga, melainkan hanya menjaga jarak secara fisik, tetapi selalu memberikan semangat satu sama lain dalam menghadapi pandemi ini. Penanggulangan COVID-19 seperti penyakit infeksi saluran pernafasan lain, flu atau batuk pilek, ada tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan cara yang benar, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Rajin membersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh, karena kita tidak bisa memastikan telapak tangan kita ini bersih dari virus atau tidak. Yang ketiga, menutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk, serta wajib menggunakan masker jika ingin bepergian. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan rumah sakit jika telah dinyatakan positif COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 dapat menyebar melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Jika seseorang itu mengeluarkan cairan kecil atau biasa disebut droplet ketika bersin dan batuk, dan droplet itu mendarat di sebuah benda atau di permukaan. Kemudian orang yang tidak terkena virus corona ini menyentuhnya, lalu mereka menyentuh hidung, mata, atau mulutnya, dan virus corona juga bisa menyebar jika seseorang yang sehat menghirup droplet yang dikeluarkan oleh orang yang menderita virus corona karena berada di dekat orang yang terinfeksi. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga jarak lebih bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tapi bukan berarti mendiskriminasi ya. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang pertama itu selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Kemudian yang kedua itu terapkan social distancing dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga selalu menggunakan masker apabila bepergian. Kemudian yang keempat melakukan aturan bersin yang benar. Makan makanan yang bergizi. Yang kelima itu makan makanan yang bergizi. Yang keenam beristirahat yang cukup. Yang ketujuh itu berolahraga yang teratur. Kemudian yang kedelapan itu jika mengalami demam, batuk maupun sesak napas, segera mungkin berkonsultasi ke dokter. Kemudian yang terakhir itu menghindari menyentuh mata, hidung maupun mulut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat kita aplikasikan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Semoga selalu sehat, tetap di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol